Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'da. Rabbi syurah li sadari wa yasir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Para pecinta zikir, pecinta salawat yang dirahmati Allah, kita lanjutkan pengajian pembahasan berkenaan tentang bencana-bencana yang Allah timpakan bagi orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Berbakti kepada ibu dan ayah bahagian daripada perintah langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, wawasainal insana biwalidahi ihsana, dan telah wasiatkan kami akan manusia-manusia dengan dua ibu bapaknya berbuat baiklah kepada keduanya. Di dalam ayat yang lain, wa qadha rabbuka alla na'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana, dan telah menyuruh Tuhan kamu dengan bahawa jangan kamu sembah melainkan Dia, dan berbuat baiklah kamu terhadap kedua orang tuamu dengan sebaik-baiknya. Di saat orang berpaling daripada perintah tersebut, maknanya dia durhaka kepada ayahnya, durhaka kepada ibunya, maka Allah akan menimpakan kepadanya beberapa macam bencana. Bencana yang pertama, salatnya tiada diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Hasan radhiyallahu an. Rasulullah bersabda yang artinya, Allah tidak akan menerima salat orang yang dibenci oleh kedua orang tuanya yang tidak aniaya terhadapnya. Seseorang melakukan salat sedangkan masa tersebut dia berada di dalam kemurkaan kedua orang tuanya, masa tersebut dia berbetulan dengan tidak mendapatkan ridha dari ibu dan ayahnya. Karena salah satu syarat supaya salat diterima yaitu mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Keridhaan Allah tidak akan digapai kalau tidak didahului dengan mendapatkan keridhaan kedua orang tua. Sebagaimana sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh At-Tabrani daripada Ibnu Umar radhiyallahu an, ridha Rabbi fi ridhal walidain wa sakhatahu fi sakhatihima. Ridha Tuhan itu di dalam ridha dua ibu bapa, dan murkanya juga di dalam murka keduanya. Sekiranya seseorang melakukan ibadah salat ataupun ibadah-ibadah lainnya, tetapi masa tersebut dia berada di dalam murkanya kedua orang tuanya, maka amalan tersebut tiada diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bencana yang pertama. Bencana selanjutnya, dosanya tidak akan diampuni walaupun dia bersungguh-sungguh meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu Nuaim, Rasulullah bersabda yang artinya, berbuatlah sekehendakmu, sesungguhnya aku tidak akan mengampuni. Dan dikatakan kepada orang yang berbakti kepada orang tua bahawa berbuatlah sekehendakmu, sesungguhnya aku mengampunimu. Ini bahagian daripada hadis kudusi. Orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, sebelum dia meminta ampun kepada kedua orang tuanya, sebelum dia mendapatkan keridhaan ibu dan ayahnya, walaupun dia bersungguh-sungguh meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya dosanya tiada diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bencana selanjutnya, disegerakan azab untuknya.
Rasulullah bersabda yang artinya, setiap dosa akan diakhirkan balasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai hari kiamat, kecuali dosa mendurhakai kedua orang tua. Sesungguhnya Allah akan menyegerakan balasan kepada pelakunya di dalam hidupnya sebelum dia mati. Orang yang durhaka kepada ibunya, orang yang durhaka kepada ayahnya, dia akan mendapatkan kesialan di dalam hidup. Dia akan mendapatkan kesedihan, kesusahan, kepapaan di dalam hidup. Jiwanya tidak akan pernah damai, pikirannya tidak akan pernah tenang. Kemanapun dia pergi, dimanapun dia berada, ketenangan jauh daripadanya, akibat dia durhaka kepada kedua orang tuanya. Bencana selanjutnya yang Allah timpakan bagi orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, ia selalu dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Al-Hakim, Rasulullah bersabda yang artinya, ridha Allah tergantung pada ridha ibu dan bapaknya, dan murkanya Allah juga tergantung pada murka kedua orang tuanya. Makna murka di sini yaitu dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bencana selanjutnya yang Allah timpakan kepada orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, jangankan untuk memasuki surga, mencium bau surga pun Allah tidak mengizinkan untuknya. Sebagaimana sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh At-Tabrani, Rasulullah bersabda yang artinya, sesungguhnya aroma syurga itu tercium dari jarak perjalanan 1000 tahun, dan demi Allah tidak akan mendapatinya barang siapa yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Bencana selanjutnya yang Allah timpakan kepada orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, semua amal ibadahnya terhapus. Sebagaimana sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh At-Tabrani, artinya ada 3 hal yang menyebabkan terhapusnya seluruh amalan. Yang pertama, syirik kepada Allah. Yang kedua, durhaka kepada kedua orang tua. Yang ketiga, seorang alim yang dipermainkan oleh orang yang dungu. Bencana selanjutnya yang Allah timpakan kepada orang yang durhaka kepada ibu dan ayahnya, dia diharamkan untuk masuk syurga pada hari kiamat, walaupun nampak di dalam dunia dia taat sekalipun. Rasulullah bersabda yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Ahmad, yang artinya, ada 3 jenis orang yang diharamkan Allah memasuki syurga pada hari kiamat. Yang pertama, pemabuk berat. Yang kedua, pendurhaka terhadap kedua orang tua. Yang ketiga, seorang dayus, yakni orang yang merelakan kejahatan berlaku di dalam keluarganya, merelakan istri dan anak perempuannya di dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bencana selanjutnya yang Allah timpakan bagi orang yang durhaka kepada kedua orang tua, dia disebut kafir. Sebagaimana sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Muslim, hadis yang sahih, janganlah membenci kedua orang tuamu. Barang siapa orang yang mengabaikan kedua orang tuanya, maka dia kafir. Na'udzubillahi minha, thumma na'udzubillahi minha. Inilah wahai sahabat, bencana-bencana yang Allah timpakan bagi orang yang durhaka kepada kedua orang tua, dan semua berlindung dari hal demikian. Moga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kekuatan kepada kita semua, memberi taufik kepada kita semua, sehingga kita sanggup berbakti kepada ibu dan ayah kita. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.